Bagian ketiga dari pertimbangan dalam merubah strategi ke dalam aksi itu adalah untuk mengolah perubahan. Nah, di mana di sini ada beberapa fakta yaitu mengapa perubahan strategi sering mengalami kegagalan. Nah, di sini kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Dark and Campbell tahun 2001, dapat kita lihat bahwa 53% itu dipengaruhi oleh kurangnya kejelasan, lalu 38% berpengaruh karena kurangnya komitmen, dan 11% yaitu terkait dengan implementasi yang lemah. Nah, di sini dapat kita lihat untuk kurangnya kejelasan itu yaitu adanya faktor waktu yang tidak efisien dan tidak punya rasa memiliki strategi. Lalu untuk kurangnya komitmen itu dipengaruhi oleh adanya faktor meremehkan dan perilaku kinerja yang salah. Dan untuk implementasi yang lemah itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan. Nah, di sini open communication itu adalah kunci dalam keberhasilan mengolah perusahaan, di mana itu harus ada sebuah tujuan prioritas yang jelas dan terkait dengan kualitas pimpinannya, yaitu terdiri dari tim senior yang efektif dan pengaruh dari direksi, serta adanya kualitas belajar, yaitu harus adanya komunikasi yang terbuka, dan adanya kualitas implementasi, yaitu integrasi dan koordinasi yang efektif dan leadership skill. Nah, open communication ini sumbernya kita ambil dari Beer and Ancient tahun 2000. Nah, bagaimanakah cara menilai faktor-faktor pendukung perubahan? Yang pertama yaitu kita harus menilai adalah untuk faktor power, di mana power itu harus dilihat dari sebagai enabler, yaitu terkait dengan direktur utama yang berkomitmen. Lalu ada untuk waktu, di mana itu faktor keterangannya adalah constraint, yaitu waktu untuk perubahan yang terbatas. Lalu ada ruang lingkup, ini juga faktornya enabler, yaitu seberapa jauh dan seberapa dalam. Lalu ada pemeliharaan, di mana ini netral, yaitu pemeliharaan terkaitan dengan hubungan pelanggan dan keragaman. Perusahaan besar namun hanya 4 situs, itu kan tidak netral. Lalu adanya kapabilitas yang dilihat sebagai constraint, yaitu pengalaman terbatas dan manajemen yang lemah. Lalu ada kapasitas, ini juga constraint, yaitu terkait dengan dana yang terbatas dan kesiapan. Ini juga concern, yaitu perusahaan tidak melihat kebutuhan. Nah, faktor nilai ini itu sumbernya dari Hope and Balogun tahun 2002. Lalu bagaimanakah membangun roadmap perubahan? Yang pertama kali dibutuhkan adalah sebuah implementasi. Dari sana kita dapat membangun komitmen dan akhirnya dapat memulai dari perubahan. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya itu kita akan lihat yang pertama adalah langkah untuk memulai perubahan. Nah, di sini yang pertama adalah menginformasikan bukti-bukti adanya masalah dengan strategi saat ini. Dari sana nanti dapat membentuk sebuah tim perubahan yang solid dan memahami pentingnya perubahan, sehingga nanti dapat memperjelas kerangka dan sasaran perubahan yang ingin dicapai. Lalu bagian keduanya, apakah Anda sudah membangun komitmen? Nah, komitmen di sini yaitu melibatkan dan memberi dorongan kepada tim, sehingga nanti itu berisi banyak faktor untuk mengkomunikasikan keuntungan perubahan, lalu ada bertukar pikiran dengan semua anggota tim, lalu ada memberikan teladan perubahan kepada tim, dan memberikan dorongan atau keuangan atau teknik motivasi lainnya agar tim mau melakukan perubahan. Nah, bagian kedua itu penyelarasan perusahaan, di mana di sini itu merubah struktur dan sistem agar mempermudah hidup manusia dan meningkatkan produktivitas mereka. Lalu ada memberikan teladan perubahan pada tim, lalu menegaskan bahwa strategi adalah kekuatan untuk kebaikan dan akan memberikan manfaat, lalu membentuk tim yang bekerja sama untuk menemukan solusi masalah yang timbul dari perubahan dan strategi baru. Serta yang terakhir yaitu integrasi seluruh usaha dan meningkatkan koordinasi. Nah, terkait dengan bagian terakhir yaitu implementasi dan memelihara momentum. Nah, di sini yaitu terkait adanya penunjukan dampak awal keberhasilan perubahan. Lalu adanya identifikasi halangan yang muncul dan mencari solusinya. Lalu belajar dari kisah sukses dan best practice. Lalu memberikan pelatihan, tantangan, dan dukungan. Dan terakhir adalah memberikan teladan serta menciptakan lingkungan positif yang mendukung untuk perubahan.